Shalom, kita bertemu kembali dalam Ephrata Devotion. Pada hari ini masih dalam seri Buah Roh. Saya baca Alkitab dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita hari ini bicara tentang kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan itu adalah buah roh. Orang yang sudah terima Yesus, hidupnya dipimpin oleh roh. Dan buahnya salah satu kelihatan bahwa orang ini lemah lembut. Kayak gitu ya. Nah, lemah lembut tuh gini, bukan bicara, wah ini orangnya lemah. Bukan. Ya, atau perangainya lembut gitu, melambai-lambai. Enggak. Ya, ini bicara hati yang lemah lembut. Ya kan? Nah, dalam bahasa Yunaninya Bapak Ibu Saudara, dikatakan prautes atau praus. Ini bisa diartikan seperti kuda jantan yang dewasa tapi sudah bisa ditunggangi gitu ya. Mudah diarahkan, mudah dibentuk. Nah, ini kelemah lembutan Bapak Saudara. Kita rindu sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Ephrata, ya, semua orang yang percaya mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita memiliki roh kelemah lembutan ini, ya. Jangan kita menjadi orang yang keras hati atau menjadi orang yang bebal. Wah, ini bahaya sekali. Ya, orang yang keras hati, orang yang bebal ini tidak bisa mengalami berkat Tuhan, tidak bisa mengalami janji Tuhan, tidak bisa mengalami perubahan hidup. Ya, misalnya gini Bapak Saudara ya, Gunbat waktu kecil, dia bilang sama kawannya kayak gini, "Woi bro, 2 tambah 2 itu sama dengan 5 kan?" Kawannya bilang, "Bukan Gunbat, 2 tambah 2 itu 4 katanya. 5 katanya. Coba taruh jari kau, 2 tambah 2, 4 kan. Nah, tapi Gunbat memang dasar ya, bebal gitu ya. Dia bilang, mau 5, mau 7, suka-suka gula, mau apa kau katanya. Nah, ini orang bebal, saudara. Ya kan? Diberitahu kan, nggak mau. Pernah ditegur oleh seseorang, Bu Saudara, dan kita langsung tolak teguran itu. Kenapa? Kemungkinan besar hati kita masih belum lemah lembut. Kan sama itu ketika dikatakan merokok dapat menyebabkan ya gangguan paru-paru, pernapasan, kanker, impotensi, gangguan fungsi hati kan gitu. Itu ditulis semua di dalam bungkusan rokok itu. Tapi tetap aja merokok. Ini hampir sama kayak Gunbat nih. Ya kan? Bapak Saudara yang terkasih, roh kelemah lembutan ini akan memerdekakan kita loh. Ya. Roh kelemah lembutan ini justru akan membuat kita bisa terus mengalami hidup sesuai dengan firman. Kenapa? Hati kita mengikuti kata firman. Orang yang lemah lembut, dia mudah menerima pengajaran, mudah dibentuk, mudah diarahkan. Itu orang yang lemah lembut. Tapi orang yang keras hati, ini pun akan tidak mengalami Injil Kristus, tidak mengalami firman, tidak mengalami janji Tuhan. Yesus berkata begini, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat." Ya kan? Pikulah kuk yang kupasang, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ya kan? Kuknya Yesus itu ringan gitu. Kenapa? Karena lemah lembut tadi. Kalau orang yang tidak lemah lembut, maka bebannya sangat berat. Kenapa berat? Karena terus menolak kebenaran. Tapi orang yang lemah lembut, dia akan mudah sekali. Jadi pikulah kuk Yesus yang menuntun kita. Kuk yang dipasang dalam kita adalah kuk Yesus. Yesus mau ngajak kita kemana, kita ikut. Yesus bilang mengasihi, kita mengasihi. Yesus bilang mengampuni, kita mengampuni. Yesus bilang bertobatlah, kita bertobat. Jadi bebannya ringan. Ya. Roh lemah lembut ini perlu kita alami dalam hidup kita. Maka kita akan mengalami banyak janji Tuhan, kebenaran firman, dan hidup kita akan diubahkan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.